Saat acara kumpul bersama arisan keluarga, ayahku bertanya dengan heran. "Sayang, kenapa kamu datang naik taksi? Apa mobil yang kami berikan saat ulang tahunmu sedang rusak?" Sebelum aku sempat menjawab, suamiku tersenyum dan berkata, "Mobil itu sekarang milik ibuku, dia lebih membutuhkan." Ayahku terdiam sejenak, dan apa yang ia lakukan setelah itu membuatku benar-benar bangga padanya. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di kediaman utama keluarga Pak Raharjo siang itu terasa begitu hangat namun sekaligus megah. Rumah besar berarsitektur kolonial modern itu dipenuhi oleh gelak tawa dan aroma masakan lezat yang menguar dari ruang tengah. Ini adalah agenda rutin bulanan, sebuah acara kumpul keluarga besar yang selalu dinanti-nantikan oleh sanak saudara. Mobil-mobil mewah berderet rapi di halaman luas yang beralaskan batu alam, mulai dari sedan Eropa keluaran terbaru hingga SUV bongsor yang harganya miliaran rupiah. Semuanya mengilap, memantulkan cahaya matahari yang sempat bersinar terik sebelum mendung tebal tiba-tiba menyelimuti langit kota. Di dalam rumah, para paman, bibi, dan sepupu sedang menikmati hidangan prasmanan yang disajikan oleh catering langganan terbaik di kota ini. Namun, di tengah kemeriahan itu, ada satu kursi yang masih kosong di meja utama, tepat di sebelah Hikam. Hikam duduk dengan santai di kursi jati berukir itu, sama sekali tidak terlihat gelisah menunggu istrinya yang belum datang. Pria itu justru sibuk menikmati potongan daging sapi wagyu di piringnya, sesekali tertawa keras menanggapi lelucon salah satu sepupu Clara. Ia mengenakan kemeja batik sutra yang licin dan jam tangan emas mencolok, berusaha keras untuk terlihat sepadan dengan keluarga besar istrinya yang memang konglomerat asli. Hikam selalu merasa perlu membuktikan bahwa dirinya layak berada di sana. Meskipun semua orang di ruangan itu tahu bahwa jabatan Hikam di perusahaan hanyalah pemberian dari mertuanya, Pak Raharjo. Sikapnya yang seringkali terlalu percaya diri dan sedikit arogan sering membuat beberapa kerabat merasa risih. Namun mereka memilih diam demi menghormati Pak Raharjo yang terkenal sabar dan bijaksana. Di luar pagar rumah yang menjulang tinggi, sebuah taksi biru tua berhenti perlahan. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi aspal yang panas. Pintu taksi terbuka, dan keluarlah Clara. Wanita cantik berhijab itu tampak sedikit kewalahan. Ia harus merogoh tasnya untuk membayar ongkos tunai karena mesin edisi di taksi itu sedang rusak. Lalu bergegas keluar sambil menutupi kepalanya dengan ujung tas agar jilbab pastelnya tidak basah kuyup. Tidak ada sopir pribadi yang membukakan pintu, tidak ada payung yang menyambutnya. Clara berlari kecil melintasi halaman luas menuju beranda, melewati deretan mobil-mobil mewah milik keluarganya sendiri. Napasnya sedikit rengah saat ia tiba di depan pintu utama yang besar. Ia merapikan pakaiannya sejenak, mengusap titik-titik air hujan di bahunya, lalu menarik napas panjang untuk menenangkan diri sebelum masuk ke dalam kandang macan yang penuh dengan mata penilai. Ketika Clara melangkah masuk ruang tengah, keheningan menyapa sejenak sebelum suara obrolan kembali berdengung, namun volumenya jelas menurun. Mata semua orang tertuju padanya. Penampilan Clara terlihat sederhana namun tetap anggun, kontras dengan kemewahan yang melingkupinya. Wajahnya tampak lelah, ada guratan penat di bawah matanya yang ia coba tutupi dengan senyum tipis. Ia berjalan mendekati meja utama tempat ayahnya, Pak Raharjo, duduk di ujung meja sebagai kepala keluarga. Pak Raharjo menatap putrinya dengan tatapan tajam namun penuh kasih. Ia melihat sepatu Clara yang sedikit kotor terkena cipratan air hujan dan ujung gamisnya yang lembab. Naluri seorang ayah langsung bekerja, mendeteksi ketidakberesan yang selama ini coba disembunyikan oleh putrinya. Pak Raharjo meletakkan sendoknya perlahan, menciptakan denting halus yang entah mengapa terdengar begitu nyaring di telinga semua orang yang berada di dekatnya. Ia menatap Clara yang baru saja mencium tangannya dengan takzim, lalu beralih menatap Hikam yang masih asyik mengunyah tanpa sedikitpun bergeser atau menawarkan kursi untuk istrinya. Pak Raharjo berdeham pelan, cukup untuk membuat obrolan di meja itu terhenti total. Dengan suara baritonnya yang tenang namun berwibawa, ia bertanya, sebuah pertanyaan sederhana yang akan mengubah nasib menantunya selamanya. Ia bertanya mengapa Clara datang terlambat dan mengapa putrinya itu terlihat basah kuyup seolah baru saja turun dari kendaraan umum, padahal ia baru saja memberikan hadiah ulang tahun yang sangat spesifik untuk kenyamanan putrinya itu. Pak Raharjo bertanya dengan nada heran tentang keberadaan mobil Hyundai Palisade terbaru yang ia kirimkan minggu lalu. Apakah mobil itu sedang rusak sehingga Clara harus bersusah payah naik taksi di tengah cuaca yang tidak bersahabat? Clara terdiam, bibirnya sedikit bergetar. Ia belum sempat menyusun kalimat yang pas untuk menutupi kelakuan suaminya, karena ia tidak ingin mempermalukan Hikam di depan keluarga besar.
Clara adalah istri yang taat, ia selalu berusaha menjaga marwah suaminya meskipun hatinya seringkali teriris. Namun, belum sempat satu kata pun keluar dari mulut Clara, Hikam sudah memotong pembicaraan itu dengan mulut yang masih setengah penuh makanan. Dengan nada yang sangat santai dan tanpa rasa bersalah sedikitpun, Hikam menjawab pertanyaan mertuanya. Ia berkata dengan lantang bahwa mobil Palisade itu sekarang ada di tangan ibunya, Ibu Ratna. Hikam menjelaskan dengan nada yang seolah-olah itu adalah hal yang paling masuk akal di dunia, bahwa ibunya lebih membutuhkan mobil besar dan mewah itu untuk keperluan arisan agar tidak dipandang rendah oleh teman-temannya. Ia menambahkan argumen yang membuat darah siapapun yang mendengarnya mendidih, bahwa Clara yang sehari-hari hanya pergi ke kantor dan berpenampilan tertutup dengan hijab, seharusnya hidup sederhana dan cukup menggunakan taksi online saja, karena lebih praktis dan tidak perlu repot mencari parkir. Ruangan itu seketika menjadi senyap, lebih senyap dari sebelumnya. Para paman dan bibi saling bertukar pandang dengan tatapan tidak percaya. Mereka tahu bahwa mobil itu adalah hadiah pribadi dari Pak Raharjo untuk Clara, putri tunggalnya, bukan untuk besannya yang terkenal gila hormat itu. Ucapan Hikam bukan hanya tidak sopan, tapi juga menunjukkan betapa ia tidak menghargai istrinya dan tidak tahu diri di hadapan pemberi hadiah. Clara menundukkan wajahnya, menahan rasa malu yang luar biasa. Bukan malu karena naik taksi, tapi malu karena suaminya dengan bangga memamerkan kebodohannya sendiri di depan ayah kandung Clara. Ia meremas ujung jilbabnya, berharap lantai di bawahnya membelah dan menelannya saat itu juga. Hatinya sakit mendengar suaminya lebih memprioritaskan gengsi ibunya daripada kenyamanan istrinya sendiri. Namun, reaksi Pak Raharjo sungguh di luar dugaan Hikam. Ayah Clara itu tidak menggebrak meja, tidak berteriak, bahkan wajahnya tidak memerah karena marah. Pak Raharjo hanya terdiam sejenak, menatap menantunya lekat-lekat seolah sedang mengamati seekor serangga yang aneh. Lalu, sebuah senyuman tipis terbit di bibirnya, senyuman yang tidak mencapai matanya. Ia mengangguk-angguk pelan, seolah memahami logika sesat yang baru saja dilontarkan Hikam. Pak Raharjo kemudian berkata dengan nada datar bahwa ia baru tahu kalau Ibu Ratna yang menggunakan mobil itu, dan ia menghargai kejujuran Hikam. Hikam, yang merasa tanggapan mertuanya itu sebagai tanda persetujuan, atau setidaknya tanda ketidakberdayaan orang tua menghadapi anak muda, tersenyum lebar dengan penuh kemenangan. Ia merasa hebat karena berhasil mengatur aset keluarga istrinya tanpa perlawanan. Di balik meja makan yang tertutup taplak meja sutra itu, tangan Pak Raharjo bergerak perlahan mengambil ponsel pintarnya dari saku celana. Tanpa melihat layar, jarinya yang sudah hafal letak aplikasi pesan instan langsung mengetikkan sebuah perintah singkat kepada kepala keamanan dan tim operasional perusahaannya. Ia tidak butuh banyak kata. Cukup satu kalimat perintah untuk mengaktifkan protokol penarikan aset. Pesan itu terkirim dalam hitungan detik, membawa serta badai kehancuran yang sedang menuju ke arah Hikam dan ibunya. Pak Raharjo kemudian meletakkan kembali ponselnya, mengambil cangkir kopinya, dan menyesapnya dengan nikmat, seolah ia baru saja menandatangani kontrak bisnis yang sangat menguntungkan. Matanya menatap Clara dengan lembut, mengirimkan sinyal tanpa suara bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan bahwa sang ayah sudah mengambil alih kendali. Hikam kembali melanjutkan makannya dengan lahap, sama sekali tidak menyadari bahwa di atas kepalanya, pedang Damocles sudah siap untuk jatuh dan memenggal kesombongannya. Sementara itu, di belahan kota yang lain, suasana kontras terjadi di sebuah pusat perbelanjaan elit yang menjadi tempat berkumpulnya para sosialita ibu kota. Langit mendung tidak menghalangi niat Ibu Ratna untuk memamerkan mainan barunya. Di area drop-off lobi utama yang megah, sebuah Hyundai Palisade berwarna hitam mengkilap terparkir dengan posisi yang sengaja dibuat sedikit menyerong agar semua orang bisa melihatnya. Ibu Ratna berdiri di samping mobil itu dengan dagu terangkat tinggi. Ia mengenakan pakaian bermerek dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang warnanya bertabrakan satu sama lain demi menunjukkan logo jenama semata. Tas tangan kulit buaya tiruan tersangkut di lengannya, dan jari-jarinya dipenuhi cincin emas yang berkilauan berlebihan. Di sekeliling Ibu Ratna, 5 orang teman arisannya berdiri dengan tatapan yang beragam. Ada yang menatap dengan kagum, ada yang iri, dan ada pula yang mencibir diam-diam karena tahu latar belakang keluarga Ibu Ratna yang sebenarnya biasa saja. Namun, hari ini panggung adalah milik Ibu Ratna. Dengan suara yang sengaja dikeraskan, ia bercerita bahwa mobil besar nan gagah ini adalah hadiah spesial dari putra kesayangannya, Hikam. Ia membual bahwa bisnis Hikam sedang meroket tajam, sehingga mampu membelikannya mobil seharga hampir 1 miliar rupiah secara tunai, tanpa kredit. Ia menepuk-nepuk kap mesin mobil itu seolah sedang menepuk pundak anaknya sendiri, membanggakan betapa nyamannya kursi di dalam yang memiliki fitur pemanas dan pendingin, serta betapa canggihnya sistem audio mobil tersebut. Ia sama sekali tidak menyebut nama Clara, seolah-olah menantunya itu tidak memiliki andil apapun dalam kesuksesan anaknya.
Teman-temannya memberikan pujian-pujian palsu yang membuat hidung Ibu Ratna semakin kembang kempis. Mereka memuji betapa beraktinya Hikam, betapa beruntungnya Ibu Ratna memiliki anak laki-laki yang sukses dan tahu cara memuliakan orang tua. Ibu Ratna menyerap semua pujian itu seperti spons menyerap air, merasa dirinya berada di puncak dunia. Ia bahkan sempat menyindir salah satu temannya yang hanya diantar menggunakan mobil sedan tua, mengatakan bahwa sudah saatnya mengganti kendaraan demi keselamatan dan kenyamanan. Puas dengan sesi pamer yang berlangsung hampir setengah jam itu, Ibu Ratna akhirnya memutuskan untuk menyudahi pertemuan. Ia berpamitan dengan gaya yang dibuat seanggun mungkin, mengatakan bahwa ia harus segera pergi ke salon langganannya untuk perawatan wajah. Ibu Ratna membuka pintu mobil dengan menekan tombol di gagang pintu, lalu masuk ke dalam kabin yang dingin dan harum kulit baru. Ia duduk di kursi pengemudi, mengatur posisi duduknya agar terlihat tinggi, dan melambaikan tangan sekali lagi kepada teman-temannya yang masih berdiri di trotoar lobi, menonton kepergiannya. Dengan penuh percaya diri, Ibu Ratna menekan tombol start-stop engine. Namun, disinilah mimpi buruk itu dimulai. Bukannya suara deru mesin halus yang menyala, mobil itu justru mengeluarkan bunyi bep panjang yang menyakitkan telinga. Panel instrumen di dashboard yang biasanya menyala dengan grafik futuristik, kini berubah menjadi merah total. Semua lampu indikator berkedip-kedip secara bersamaan seperti lampu disko yang rusak, menciptakan suasana panik di dalam kabin yang sempit itu. Belum sempat Ibu Ratna memahami apa yang terjadi, sebuah suara otomatis dari sistem komputer mobil terdengar lantang melalui speaker premium yang tadi ia banggakan. Suara itu dingin, datar, dan robotik, namun pesannya sangat jelas. Sistem mengatakan bahwa peringatan keamanan telah diaktifkan karena aset terdeteksi digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Suara itu berulang-ulang mengatakan bahwa sistem mesin telah dikunci secara permanen oleh administrator. Ibu Ratna panik. Ia mencoba menekan tombol start berkali-kali, menginjak pedal rem, bahkan memukul setir kemudi dengan telapak tangannya, tetapi mobil itu tetap mati total bagaikan bongkahan besi rongsokan yang mahal. Wajahnya mulai pucat, keringat dingin mulai menetes merusak bedak tebalnya. Situasi menjadi semakin memalukan ketika sistem keamanan mobil memicu klakson untuk berbunyi secara ritmis sebagai tanda bahaya pencurian. Suara klakson yang keras itu menggema di seluruh area lobi mal yang beratap tinggi, menarik perhatian semua orang. Satpam mal, pengunjung yang lalu lalang, sopir taksi, dan tentu saja teman-teman arisan Ibu Ratna yang belum beranjak, semua menoleh ke arah mobil Palisade tersebut. Teman-teman Ibu Ratna yang tadinya kagum kini mulai berbisik-bisik sambil menahan tawa. Melihat Ibu Ratna yang tampak seperti ikan di dalam akuarium, panik dan memukul-mukul kaca jendela dari dalam. Ibu Ratna mencoba membuka pintu untuk keluar dan melarikan diri dari rasa malu. Tetapi pintu itu terkunci otomatis oleh sistem central lock yang dikendalikan dari jarak jauh oleh tim IT Pak Raharjo. Ia terperangkap di dalam mobil, mewahnya sendiri, menjadi tontonan gratis bagi ratusan pasang mata. Di kantor pusat perusahaan Pak Raharjo, seorang staf IT muda menatap layar monitornya dengan wajah datar. Ia baru saja menjalankan perintah prioritas dari pemilik perusahaan. Di layarnya, status mobil dengan plat nomor tersebut tertulis, Located, Unauthorized User. Staf itu kemudian mengetikkan perintah selanjutnya untuk membuka kunci pintu setelah jeda waktu 3 menit, cukup untuk memberi efek kejut psikologis, dan secara bersamaan mengirimkan sinyal lokasi terkini kepada tim penjemputan aset yang sudah bersiaga di lapangan. Jauh di lobi mall, Ibu Ratna merasa 3 menit itu seperti 3 tahun. Ia bisa melihat teman-temannya mulai mengeluarkan ponsel mereka, bukan untuk menolong, tapi untuk merekam kejadian konyol itu. Ia berteriak-teriak minta tolong, tapi suaranya teredam oleh kaca mobil yang kedap suara. Ia menangis histeris, riasan matanya luntur menjadi cairan hitam yang meleleh di pipinya, menghancurkan citra nyonya besar yang ia bangun mati-matian selama ini. Ketika akhirnya kunci pintu terbuka otomatis dengan bunyi klik yang keras, Ibu Ratna tidak segera keluar. Ia terlalu lemas dan syok. Namun, ia tidak punya pilihan lain karena dari kejauhan, sebuah truk derek towing berwarna oranye cerah dengan logo perusahaan besarnya, sudah memasuki area lobi, membelah kerumunan orang. Petugas yang turun dari truk itu bukanlah sopir derek biasa yang kusam, melainkan 2 orang petugas keamanan berseragam safari hitam yang berbadan tegap dan berwajah tegas. Mereka berjalan lurus menuju mobil Ibu Ratna dengan langkah pasti, membawa map berisi dokumen legal penyitaan aset. Saat itulah Ibu Ratna menyadari bahwa ini bukan sekadar kerusakan mesin biasa. Ini adalah serangan balik, dan ia sedang berada di garis depan medan perang, tanpa senjata apapun selain gengsinya yang sudah hancur lebur. Suasana di lobi pusat perbelanjaan yang tadinya hanya ramai oleh aktivitas pengunjung biasa, kini berubah menjadi arena pertunjukan yang mencekam sekaligus menggelikan. Kedatangan truk derek besar berwarna oranye dengan lampu rotar yang berputar tanpa suara itu,
membelah kerumunan manusia seperti Musa membelah laut. Di sisi kanan dan kiri badan truk tersebut, tertulis jelas nama perusahaan besar milik ayah Clara, sebuah nama yang sangat disegani di dunia bisnis nasional. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang turun dari truk itu bukanlah sopir sembarangan. Mereka mengenakan seragam safari hitam yang rapi, lengkap dengan lencana perusahaan di dada dan alat komunikasi yang terpasang di telinga. Wajah mereka datar, dingin, dan profesional, tanpa sedikitpun keraguan dalam langkah kaki mereka saat menuju mobil Hyundai Palisade yang kini mogok di tengah jalur drop-off VIP. Ibu Ratna masih terkurung di dalam mobil dengan napas memburu. Kaca jendela mobil yang gelap membuatnya sulit melihat ekspresi orang-orang di luar, namun ia bisa merasakan ratusan pasang mata sedang menatapnya. Jantungnya berdegup kencang seakan mau meledak, campuran antara rasa takut dan gengsi yang masih tersisa. Ketika salah satu petugas keamanan itu mengetuk kaca jendela pengemudi dengan tegas, Ibu Ratna tersentak kaget. Ia mencoba berteriak mengusir mereka, tetapi suaranya tidak tembus keluar. Petugas itu tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan sebuah perangkat elektronik kecil, menempelkannya ke gagang pintu, dan seketika kunci pintu mobil itu terbuka dengan bunyi klik yang nyaring. Pintu pengemudi ditarik terbuka lebar, membiarkan udara panas lobi dan suara bising kerumunan menyerbu masuk ke dalam kabin yang dingin itu. Petugas keamanan itu membungkuk sedikit, namun nada bicaranya tidak mengandung keramahan sama sekali. Ia meminta Ibu Ratna untuk segera turun dari kendaraan tersebut, karena aset perusahaan akan segera diamankan. Ibu Ratna yang merasa harga dirinya diinjak-injak seketika meledak amarahnya. Ia mencengkeram setir mobil sekuat tenaga, menolak untuk beranjak. Dengan suara melengking yang pecah, ia berteriak bahwa mobil itu adalah milik anaknya, Hikam, dan tidak ada yang berhak mengambilnya. Ia mengancam akan melaporkan para petugas itu ke polisi atas tuduhan pembegalan. Teriakan histeris Ibu Ratna menggema di langit-langit lobi, membuat para pengunjung mal semakin merapat untuk melihat siapa wanita parubaya yang sedang mengamuk itu. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel mereka, mengaktifkan fitur kamera, dan mulai merekam kejadian memalukan itu secara langsung. Petugas keamanan itu tidak terpancing emosi. Dengan tenang, ia mengeluarkan sebuah map plastik berisi dokumen resmi. Ia menunjukkan surat kuasa penarikan aset yang sudah ditandatangani lengkap dengan materai. Ia menjelaskan dengan suara lantang yang bisa didengar oleh orang-orang di barisan depan kerumunan, bahwa kendaraan tersebut terdaftar sebagai inventaris operasional PT Raharjo Sentosa, dan saat ini sedang disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki izin tertulis. Kata-kata aset perusahaan, dan disalahgunakan, berdengung di telinga teman-teman sosialita Ibu Ratna yang masih berdiri mematung di trotoar. Wajah mereka berubah, dari yang tadinya bingung menjadi penuh cibiran. Bisik-bisik mulai terdengar, menyebarkan kabar bahwa ternyata mobil mewah yang dipamerkan Ibu Ratna hanyalah mobil pinjaman kantor besarnya, bukan hasil kesuksesan anaknya sendiri. Karena Ibu Ratna terus memberontak dan menolak turun, petugas keamanan akhirnya mengambil tindakan tegas sesuai prosedur. Salah satu petugas memberi kode kepada rekannya. Mereka berdua dengan cekatan namun tidak menyakiti, melepaskan cengkeraman tangan Ibu Ratna dari setir. Ibu Ratna meronta-ronta seperti anak kecil yang tantrum, kakinya menendang-nendang udara, tetapi tenaga wanita parubaya yang jarang berolahraga itu tentu tidak sebanding dengan tenaga 2 satpam terlatih. Dalam hitungan detik, Ibu Ratna berhasil dikeluarkan dari mobil. Ia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke aspal jika tidak menahan keseimbangannya dengan berpegangan pada tiang lobi. Tas tangan palsunya terjatuh. Isinya berhamburan keluar, lipstik murah, tisu kusut, dan dompet tebal yang ternyata hanya berisi struk belanjaan. Adegan selanjutnya adalah puncak dari segala rasa malu. Petugas derek dengan cepat memasang pengait ke bagian bawah bumper depan mobil Palisade itu. Mesin derek menderu, menarik mobil besar itu naik ke atas bak truk dengan mulus. Ibu Ratna berlari mengejar, memukuli bodi truk sambil menangis meraung-raung, memohon agar mobil itu tidak dibawa pergi. Ia berteriak memanggil nama Hikam, seolah anaknya bisa tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Namun, tidak ada pahlawan yang datang. Truk itu perlahan bergerak menjauh, membawa serta simbol status sosial yang selama ini dibangga-banggakan Ibu Ratna. Ia tertinggal sendirian di tengah jalan, rambutnya yang tadi disasak tinggi kini berantakan, maskaranya luntur membuat wajahnya terlihat seperti hantu di siang bolong. Orang-orang di sekitarnya tidak ada yang menolong. Mereka justru sibuk mengunggah video kejadian itu ke media sosial. Salah satu teman arisan Ibu Ratna, wanita bermulut tajam yang tadi sempat disindir soal mobil tuanya, berjalan mendekat dengan senyum sinis. Ia tidak mengulurkan tangan untuk membantu Ibu Ratna berdiri, melainkan hanya berkata pelan namun menusuk, menyuruh Ibu Ratna untuk memesan ojek online saja karena sepertinya, mobil anaknya, sedang ada urusan bisnis. Kata-kata itu disambut tawa kecil dari teman-teman lainnya.
Ibu Ratna menatap sekeliling dengan nanar. Dunianya yang dibangun di atas kebohongan runtuh seketika. Notifikasi di ponsel salah satu pengunjung berbunyi, video Ibu Ratna diseret satpam sudah masuk akun Gosip Kota dengan ribuan penonton dalam hitungan menit. Judulnya begitu menyakitkan. Mertua gaya elit, ternyata mobil tarikan Leasing besan. Kembali ke kediaman Pak Raharjo, suasana pesta masih berlangsung dengan tenang, kontras sekali dengan kekacauan yang baru saja terjadi di lobi mall. Alunan musik instrumen piano mengalun lembut, menemani para tamu yang sedang menikmati hidangan penutup. Clara duduk diam di kursinya, matanya menatap piring kosong di hadapannya, mencoba menulikan telinga dari suara kunyahan suaminya yang masih makan dengan lahap di sebelahnya. Hikam tampak begitu santai, sesekali ia bersendawa kecil tanpa menutup mulut, merasa dirinya adalah raja kecil di rumah mertuanya setelah tadi berhasil menjawab pertanyaan Pak Raharjo tanpa didebat. Ia tidak tahu bahwa ketenangan di ruangan itu adalah ketenangan sebelum badai besar menghantam. Tiba-tiba, ponsel Hikam yang tergeletak di atas meja bergetar hebat, diiringi nada dering lagu dangdut yang volumenya disetel maksimal. Suara itu memecah kesyahduan ruangan, membuat beberapa paman Clara menoleh dengan tatapan terganggu. Hikam dengan cepat menyambar ponselnya, melihat nama, Ibu, di layar. Ia tersenyum lebar, mengira ibunya menelepon untuk berterima kasih karena sudah bisa pamer mobil baru. Dengan percaya diri, Hikam mengangkat telepon itu tanpa beranjak dari meja makan, membiarkan semua orang mendengar percakapannya. Namun, senyum di wajah Hikam lenyap dalam sekejap mata. Suara yang keluar dari seberang sana bukanlah ucapan terima kasih, melainkan teriakan histeris yang diselingi tangisan pilu. Suara Ibu Ratna begitu keras, hingga terdengar samar-samar oleh Clara yang duduk di sebelahnya. Wajah Hikam berubah drastis, dari merah padam karena malu menjadi pucat pasi karena marah. Ia mendengarkan laporan ibunya yang terputus-putus, mengatakan bahwa mobilnya ditarik paksa oleh orang-orang jahat, bahwa ia dipermalukan di depan teman-temannya, dan bahwa ia sekarang terdampar di pinggir jalan. Otak Hikam yang sempit langsung menyimpulkan bahwa ini adalah ulah Clara. Ia berpikir Clara pasti diam-diam melapor ke polisi atau membatalkan asuransi mobil itu karena sakit hati. Kemarahannya memuncak. Hikam membanting sendoknya ke piring hingga menimbulkan bunyi perang yang nyaring, membuat seluruh ruangan terdiam seketika. Ia berdiri mendadak. Kursinya berdecit keras menggesek lantai marmer. Dengan mata melotot, Hikam menunjuk wajah Clara yang masih duduk tenang. Ia membentak istrinya di depan puluhan kerabat yang hadir. Ia menuduh Clara sebagai istri durhaka yang tega mempermalukan mertuanya sendiri. Hikam berteriak bertanya apa yang sudah dilakukan Clara sampai mobil itu ditarik orang. Urat-urat leher Hikam menonjol keluar, wajahnya beringas, siap untuk meluapkan segala caci maki. Clara mendongak, menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan lelah. Namun, sebelum Clara sempat membuka mulut untuk membela diri, sebuah suara bariton menginterupsi, memotong amarah Hikam seperti pisau panas memotong mentega. Pak Raharjo berdiri dari kursi utamanya. Gerakannya pelan, tidak terburu-buru, namun memiliki aura yang membuat semua orang menahan napas. Ia tidak berteriak. Ia tidak memukul meja. Ia hanya mengangkat satu tangannya sedikit, memberi isyarat agar Hikam diam. Ajaibnya, Hikam yang sedang berapi-api itu terdiam, mulutnya masih sedikit terbuka. Pak Raharjo berjalan memutari meja, langkahnya tegap mendekati menantunya. Ia berhenti tepat 2 langkah di depan Hikam, menatap mata pria muda itu dengan sorot mata yang tajam dan menusuk, sorot mata seorang pengusaha yang sudah memakan banyak lawan bisnis. Pak Raharjo berkata dengan nada datar bahwa tidak ada yang salah dengan mobil itu. Ia menjelaskan bahwa mobil itu ditarik karena pemilik aslinya, yaitu perusahaan, memutuskan bahwa pemakainya saat ini tidak layak. Hikam ternganga, mencoba memproses kata-kata mertuanya. Pak Raharjo melanjutkan ucapannya, kali ini dengan nada yang lebih dingin. Ia mengatakan bahwa ia mendengar Ibu Hikam membutuhkan kendaraan, jadi ia mempersilakan Hikam untuk segera menyusul ibunya yang sedang kepanasan di pinggir jalan. Hikam gelagapan, ia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia harus kembali ke kantor, tetapi Pak Raharjo memotongnya lagi. Dengan ketenangan yang mematikan, Pak Raharjo memberitahu Hikam sebuah fakta baru. Ia meminta kunci mobil sedan yang dibawa Hikam, mobil dinas yang selama ini dipakai Hikam untuk bekerja. Hikam refleks memegang saku celananya, enggan menyerahkan kunci itu. Pak Raharjo tersenyum tipis, senyum yang mengerikan. Ia berkata bahwa mobil itu adalah fasilitas untuk karyawan. Dan karena per jam 5 sore hari ini nama Hikam sudah dicoret dari daftar karyawan perusahaan karena pelanggaran etika berat dan penyalahgunaan aset, maka Hikam tidak lagi berhak atas mobil tersebut. Berita pemecatan itu disampaikan begitu saja, di sela-sela acara makan keluarga,
seolah-olah Pak Raharjo sedang membicarakan cuaca. Darah di wajah Hikam seolah tersedot habis. Kakinya lemas. Ia dipecat? Di depan semua keluarga istrinya? Ia mencoba mencari dukungan, menoleh ke arah paman dan bibi Clara, tetapi mereka semua memandanginya dengan tatapan jijik dan dingin. Tidak ada satupun yang bersimpati. Pak Raharjo mengulurkan tangannya, meminta kunci. Dengan tangan gemetar, Hikam merogoh saku dan menyerahkan kunci mobil sedan itu. Rasanya seperti menyerahkan nyawanya sendiri. Tanpa mobil itu, dan tanpa pekerjaan, ia bukanlah siapa-siapa. Namun, penghinaan itu belum selesai. Pak Raharjo merogoh saku batiknya sendiri, mengeluarkan selembar uang kertas berwarna merah. Uang 100.000 rupiah. Ia melipat uang itu dengan rapi, lalu menyelipkannya ke dalam saku kemeja batik sutra Hikam yang mahal. Pak Raharjo menepuk saku itu pelan, lalu berbisik namun cukup keras untuk didengar orang di sekelilingnya. Ia berkata bahwa uang itu adalah ongkos untuk naik ojek. Karena taksi premium terlalu mahal, dan Hikam harus mulai belajar berhemat seperti yang ia katakan tadi soal Clara. Pak Raharjo kemudian memberi kode mata kepada kepala keamanan rumah yang sudah berdiri siaga di sudut ruangan. 2 orang satpam rumah yang bertubuh kekar mendekat. Mereka tidak menyentuh Hikam secara kasar, hanya berdiri mengapitnya, memberikan tekanan psikologis yang kuat agar Hikam segera angkat kaki. Hikam menatap Clara untuk terakhir kalinya, berharap istrinya akan membelanya. Tapi Clara sudah membuang muka, sibuk menuangkan teh hangat untuk ibunya, seolah Hikam sudah tidak ada di sana. Dengan langkah gontai dan harga diri yang hancur berkeping-keping, Hikam digiring keluar dari ruang makan yang megah itu, melewati deretan makanan lezat yang tidak sempat ia habiskan, menuju pintu keluar. Di belakangnya, obrolan keluarga perlahan kembali terdengar, seolah-olah sampah yang mengganggu pemandangan baru saja dibuang pada tempatnya. Hikam melangkah keluar dari pintu utama kediaman Pak Raharjo, dengan perasaan yang campur aduk antara amarah yang meledak-ledak dan rasa malu yang menghancurkan tulang. 2 orang satpam bertubuh tegap yang tadi mengawalnya masih terus membayanginya, hingga ke gerbang pagar besi yang menjulang tinggi. Mereka tidak berkata apa-apa, namun tatapan mata mereka seolah berbicara lantang bahwa Hikam kini hanyalah sampah yang harus segera disingkirkan dari area properti mewah tersebut. Ketika gerbang otomatis itu tertutup perlahan di belakang punggungnya dengan bunyi dentuman logam yang berat, Hikam merasa seolah pintu menuju kehidupan nyamannya baru saja dikunci selamanya. Ia berdiri terpaku di trotoar luar pagar, menatap kembali ke arah rumah megah yang lampunya bersinar hangat, tempat di mana ia seharusnya menikmati sisa sore sebagai menantu kesayangan, bukan sebagai orang buangan yang dipecat dan diusir. Langit yang sedari tadi mendung, akhirnya menumpahkan isinya. Hujan turun bukan sekadar gerimis, melainkan curahan air yang deras dan dingin, seolah alam pun turut serta dalam pesta penghinaan terhadap Hikam hari ini. Hikam buru-buru berteduh di bawah pohon perindang jalan yang daunnya tidak cukup rimbun untuk menahan gempuran air. Kemeja batik sutra mahalnya, yang ia beli dengan kartu kredit tambahan dari Clara, kini mulai basah dan menempel di kulit. Ia merogoh saku celananya dengan panik, mengeluarkan ponsel pintarnya yang layarnya sedikit basah terkena tetesan air. Dengan jari gemetar, ia membuka aplikasi ojek online. Ia harus segera pergi dari tempat ini sebelum ada tetangga, atau kenalan mertuanya yang melihatnya berdiri menyedihkan di pinggir jalan, seperti pengemis berdasi. Namun, masalah baru muncul. Kompleks perumahan elit tempat Pak Raharjo tinggal memiliki aturan keamanan yang sangat ketat. Aplikasi ojek online di ponsel Hikam menunjukkan notifikasi bahwa pengemudi tidak diizinkan masuk ke area klaster privat tersebut untuk penjemputan, kecuali ada izin akses dari pemilik rumah. Hikam mencoba menelepon pos satpam depan, berharap mereka mau membukakan gerbang akses untuk ojeknya, tetapi panggilannya ditolak. Nomornya jelas sudah diblokir atau ditandai untuk diabaikan. Tidak ada pilihan lain. Hikam harus berjalan kaki menuju gerbang utama kompleks perumahan yang jaraknya hampir 2 km dari posisi ia berdiri sekarang. Jarak yang biasanya ia tempuh dalam hitungan menit dengan mobil ber-AC, kini membentang di hadapannya sebagai jalur penyiksaan. Hikam mulai berjalan dengan langkah berat. Sepatu kulit pantofel mengkilap miliknya menginjak genangan air kotor di aspal. Setiap langkah terasa menyakitkan bagi harga dirinya. Hujan semakin deras, disertai angin kencang yang membuat payung-payung pohon bergoyang hebat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Hikam sudah basah kuyup seutuhnya. Rambutnya yang tadi ditata rapi dengan pomade kini lepek menutupi dahi, air hujan mengalir deras di wajahnya, menyamarkan air mata kemarahan yang mulai keluar. Ia mengutuk Clara dalam hati. Ia mengutuk Pak Raharjo. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Menurut logika bengkoknya, seharusnya sebagai menantu ia berhak menikmati fasilitas itu, dan kemarahan mertuanya dianggapnya terlalu berlebihan hanya gara-gara masalah mobil. Ia tidak menyadari bahwa masalah utamanya
adalah ketidaktahudiannya yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Saat Hikam sedang berjalan tertatih-tatih menembus badai, sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang menyinari punggungnya dari arah belakang. Hikam menyingkir ke tepi trotoar, berharap mobil itu hanya tetangga yang lewat. Namun, mobil itu melambat saat mendekatinya. Itu adalah sebuah SUV besar berwarna putih mutiara, jenis mobil yang sama persis dengan yang ditarik dari ibunya tadi siang. Namun ini adalah unit yang benar-benar baru dan plat nomornya masih merah. Hikam menoleh, berharap mungkin ada sedikit belas kasihan. Mungkin Pak Raharjo berubah pikiran dan menyuruh sopir mengantarnya ke depan. Kaca jendela mobil itu bening karena dirawat dengan lapisan penolak air terbaik, sehingga Hikam bisa melihat dengan jelas siapa yang ada di dalamnya. Di kursi pengemudi, duduk Pak Raharjo. Pria parubaya itu menyetir dengan santai, satu tangan memegang kemudi, wajahnya tenang dan kering, menikmati musik klasik yang terdengar samar dari luar. Di sebelahnya, duduk Clara. Istrinya itu sudah mengganti pakaiannya dengan busana yang lebih hangat. Clara sedang memegang cangkir tumbler berisi minuman panas, wajahnya terlihat damai. Saat mobil itu melintas pelan tepat di samping Hikam, waktu seolah berjalan lambat. Hikam menatap lekat-lekat wajah istrinya, berharap Clara akan menoleh, melihat suaminya yang kedinginan, dan meminta ayahnya berhenti. Namun, harapan itu hancur. Clara menatap lurus ke depan. Tatapannya kosong, seolah Hikam hanyalah tiang listrik atau tong sampah di pinggir jalan yang tidak layak mendapatkan perhatian. Tidak ada kebencian di mata Clara, yang ada hanya ketidakpedulian yang mutlak. Mobil itu pun kembali melaju, bannya melindas genangan air yang cukup dalam, menyipratkan lumpur coklat pekat tepat ke celana bahan Hikam yang sudah basah. Hikam berdiri mematung, mandi lumpur dan air hujan, menatap lampu belakang mobil mewah itu menghilang di tikungan jalan menuju gerbang keluar, meninggalkan ia sendirian dalam dingin yang menusuk tulang. 1 jam kemudian, Hikam akhirnya sampai di rumah kontrakannya. Rumah yang selama ini ia sebut sebagai rumah pribadinya, meski sebenarnya uang sewa dan cicilannya dibayar penuh oleh Clara. Tubuhnya menggigil hebat, bibirnya membiru kedinginan. Ia masuk ke dalam rumah dengan membanting pintu, berharap menemukan sedikit kehangatan atau setidaknya tempat untuk meluapkan emosi. Namun, pemandangan yang menyambutnya di ruang tamu justru membuat kepalanya semakin pening. Rumah itu berantakan. Di sofa ruang tamu, Ibu Ratna duduk dengan posisi meringkuk, rambutnya acak-acakan, dan sisa maskara luntur masih membekas di pipinya. Ibunya juga basah kuyup. Sepertinya tadi ia juga kesulitan mendapatkan tumpangan yang layak dari mall dan harus berjuang sendiri. Melihat Hikam pulang dengan keadaan yang sama menyedihkannya, Ibu Ratna bukannya bertanya kabar atau mengambilkan handuk, melainkan langsung berdiri dan meledak dalam amarah. Ia menunjuk-nunjuk wajah Hikam, berteriak menanyakan di mana tanggung jawab Hikam sebagai anak laki-laki. Ibu Ratna menceritakan kembali tragedi di mall dengan versi yang sudah didramatisir, mengatakan bahwa ia diperlakukan seperti kriminal dan ditertawakan oleh seluruh kota. Ia menyalahkan Hikam yang tidak becus mengurus istri, menuduh Hikam terlalu lembek pada Clara, sehingga menantunya itu berani bertindak kurang ajar dengan menarik mobil fasilitas. Teriakan Ibu Ratna melengking, memenuhi ruangan rumah yang tidak terlalu besar itu, membuat telinga Hikam berdenging. Hikam, yang sudah lelah fisik dan mental, tidak tahan lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membalas teriakan ibunya. Ia melempar tas kerjanya ke lantai, dan berteriak bahwa semua ini terjadi karena keserakahan ibunya yang ingin pamer. Hikam mengatakan bahwa ia dipecat, diusir, dan dipermalukan di depan keluarga besar Pak Raharjo, karena mulut ibunya yang tidak bisa dijaga soal kepemilikan mobil itu. Ibu Ratna terdiam sejenak mendengar kata, dipecat, matanya membelalak. Namun, ego wanita itu terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Ia justru membalikan fakta, mengatakan bahwa kalau Hikam benar-benar sukses dan kaya raya seperti yang selalu ia banggakan, pemecatan itu tidak akan menjadi masalah. Pertengkaran ibu dan anak itu berlangsung sengit, saling melempar kesalahan, membuka aib satu sama lain yang selama ini mereka tutupi dengan kedok keluarga harmonis dan kaya. Perdebatan itu baru terhenti ketika perut mereka berbunyi nyaring secara bersamaan. Rasa lapar mengambil alih emosi. Mereka baru sadar bahwa sejak siang tadi, belum ada satupun makanan yang masuk ke perut mereka. Makanan mewah di pesta Pak Raharjo sudah menjadi kenangan, dan Ibu Ratna juga belum sempat makan siang di mall karena sibuk pamer. Kelelahan akibat stres dan hujan-hujanan membuat rasa lapar itu terasa menyakitkan. Hikam menghela napas panjang, mencoba menurunkan egonya. Ia duduk di sofa yang basah terkena bajunya, lalu mengeluarkan ponselnya lagi. Ia berniat memesan makanan cepat saji yang banyak dan mahal untuk meredakan stres mereka berdua. Pikirnya, setidaknya makanan enak bisa sedikit mengobati hari yang buruk ini. Hikam membuka aplikasi pesan antar makanan.
Jarinya dengan cepat memilih menu paket keluarga dari restoran ayam goreng favoritnya, ditambah beberapa menu sampingan dan minuman besar. Total tagihannya mencapai hampir Rp300.000. Tanpa ragu, ia menekan tombol pesan, memilih metode pembayaran kartu kredit yang sudah tersimpan di aplikasi. Lingkaran loading berputar di layar ponselnya. Hikam menunggu sambil menelan ludah, membayangkan ayam goreng panas yang renyah. Namun, alih-alih notifikasi pesanan diterima, sebuah pesan error berwarna merah muncul di layar. Transaksi gagal. Pembayaran ditolak oleh bank penerbit. Hikam mengerutkan kening. Ia berpikir mungkin ada gangguan jaringan. Ia mencoba lagi, kali ini menggunakan kartu kredit kedua, kartu platinum yang selama ini ia banggakan di depan teman-temannya. Hasilnya sama, declinet. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya, bercampur dengan air hujan yang belum kering. Ia mencoba kartu debit, kartu belanja, semua kartu yang terdaftar di dompet digitalnya. Satu persatu, semuanya menolak transaksi. Saat itulah realita menamparnya dengan keras. Ia baru ingat bahwa semua kartu itu adalah kartu tambahan suplementari yang induk rekeningnya adalah rekening gaji Clara. Selama ini, Clara lah yang membiayai gaya hidup mereka, dan Hikam hanya menumpang gesek. Jari Hikam gemetar hebat. Ia membuka aplikasi mobile banking untuk mengecek saldo rekening pribadinya, rekening gaji dari pekerjaannya di perusahaan Pak Raharjo. Angka yang tertera di layar membuatnya lemas, Rp150.000. Hanya itu sisa uang hasil kerjanya sendiri, sisanya sudah habis untuk cicilan barang-barang elektronik ibunya bulan lalu. Rekening itu pun kini statusnya mungkin akan segera dibekukan karena ia sudah dipecat. Hikam menatap Ibu Ratna dengan wajah pucat pasi. Ia berkata terbata-bata bahwa semua kartu tidak bisa dipakai, Clara sudah memblokir semuanya. Ibu Ratna menjerit frustrasi, melempar bantal sofa ke arah Hikam, meratapi nasibnya yang harus kelaparan di rumah sendiri. Seolah penderitaan itu belum cukup lengkap, tiba-tiba terdengar bunyi bip-bip-bip yang nyaring dan konstan dari arah meteran listrik di luar rumah. Itu adalah suara peringatan saldo token listrik yang sudah kritis. Hikam dan Ibu Ratna saling berpandangan dalam ketakutan. Selama ini, token listrik selalu diisi otomatis oleh asisten rumah tangga Pak Raharjo yang mengurus kebutuhan logistik anak-anaknya. Kini, tidak ada lagi fasilitas itu. Bunyi peringatan itu terdengar seperti hitung mundur bom waktu. Hikam merogoh sakunya, mencari uang tunai pemberian Pak Raharjo tadi. Uang 100.000 itu basah kuyup dan lecek. Belum sempat ia berpikir untuk lari membeli pulsa listrik di minimarket depan, bunyi cetek terdengar keras. Seketika itu juga, seluruh lampu di rumah padam. Kipas angin berhenti berputar. Televisi mati. Kegelapan total menyelimuti mereka. Rumah kontrakan itu menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh kilat petir dari luar jendela yang sesekali menyambar. Di dalam kegelapan itu, terdengar isak tangis Ibu Ratna yang mulai merengek seperti anak kecil yang ketakutan. Hikam duduk bersandar di sofa dalam gelap, perutnya perih karena lapar, badannya menggigil kedinginan, dan dompetnya kosong melompong. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang manja, Hikam merasakan apa itu miskin yang sesungguhnya. Tidak ada makanan, tidak ada cahaya, dan tidak ada jalan keluar. Pagi itu matahari terbit dengan terik yang menyengat, kontras dengan suasana suram di dalam rumah kontrakan Hikam yang masih gelap gulita tanpa aliran listrik. Hikam terbangun dengan tubuh lengket penuh keringat, karena kipas angin dan pendingin ruangan yang mati total sepanjang malam. Ia membuka matanya dengan kepala yang berdenyut nyeri, sisa-sisa stres dan kelaparan semalam masih menghantui fisiknya. Tidak ada sarapan yang tersedia di meja makan, tidak ada aroma kopi yang biasanya diseduh oleh asisten rumah tangga, dan yang paling parah, tidak ada air bersih yang mengalir di kamar mandi karena pompa air juga bergantung pada listrik yang sudah diputus. Dengan terpaksa, Hikam mandi menggunakan sisa air di bak mandi yang sudah keruh, lalu mengenakan kembali kemeja kerjanya yang kemarin basah kuyup. Kemeja itu kini kering namun kusut, berbau apek, dan noda lumpur di celananya masih terlihat samar meski sudah digosok dengan kain basah. Ia menatap cermin yang retak di sudut kamar, melihat pantulan dirinya yang kacau balau, wajah kusam, mata merah kurang tidur, dan janggut yang mulai tumbuh tidak rapi. Namun, egonya yang besar masih memaksanya untuk berangkat ke kantor. Dalam benaknya yang masih menyangkal realita, ia berpikir bahwa pemecatan kemarin hanyalah gertakan emosional Pak Raharjo semata. Ia yakin jika ia datang dan meminta maaf, atau setidaknya menunjukkan dedikasi kerja, mertuanya itu akan luluh. Perjalanan menuju kantor pusat yang biasanya ia tempuh dengan nyaman di dalam sedan berpendingin udara kini, menjadi siksaan tersendiri. Hikam harus berjalan kaki ke jalan raya, lalu berdesak-desakan di dalam bus kota yang penuh sesak dengan aroma keringat ribuan penumpang lain. Ia berdiri terhimpit di dekat pintu, menjaga agar sepatu pantofelnya tidak terinjak,
sambil menahan rasa mual akibat perut yang kosong. Sesampainya di kawasan bisnis segitiga emas, Hikam berjalan menuju gedung pencakar langit milik Pak Raharjo dengan langkah yang diusahakan tegap. Ia merapikan kerahnya, mencoba mengembalikan wibawa yang sudah hilang. Namun, tatapan beberapa mantan rekan kerja yang berpapasan dengannya di trotoar terasa berbeda. Mereka tidak menyapa, melainkan membuang muka atau berbisik-bisik sambil melirik sinis. Rupanya, kabar tentang kejadian di pesta dan video ibunya yang viral sudah menyebar lebih cepat daripada langkah kakinya. Hikam memasuki lobi gedung yang megah dengan lantai marmer yang mengilap. Ia berjalan menuju gerbang masuk otomatis, mengeluarkan kartu identitas karyawannya yang tergantung di leher. Dengan gerakan yang sudah menjadi memori otot selama 3 tahun terakhir, ia menempelkan kartu itu ke mesin pemindai. Biasanya, lampu akan berubah hijau dan palang pintu akan terbuka. Namun kali ini, mesin itu mengeluarkan bunyi buzzer panjang yang nyaring dan lampu indikator menyala merah terang. Tulisan, "Akses ditolak," terpampang jelas di layar kecil mesin tersebut. Hikam mencoba menempelkannya lagi, sekali, 2 kali, 3 kali, dengan kepanikan yang mulai merayap naik ke tenggorokannya. Antrean karyawan di belakangnya mulai menggerutu kesal. Bunyi penolakan itu terdengar seperti sirene yang mengumumkan statusnya sebagai orang buangan. Sebelum Hikam sempat memukul mesin itu karena frustrasi, 2 orang petugas keamanan gedung yang berbadan besar sudah berdiri di hadapannya. Salah satu dari mereka adalah kepala regu keamanan yang dulu sering Hikam suruh-suruh untuk membelikan rokok atau membawakan barang belanjaan ibunya. Namun hari ini, tatapan petugas itu dingin dan asing, seolah ia sedang melihat orang asing yang mencurigakan. Petugas itu tidak memberi hormat. Dengan suara datar dan tegas, ia memberitahu Hikam bahwa ia dilarang masuk ke area kantor. Perintah itu datang langsung dari direksi, dan nama Hikam sudah masuk dalam daftar hitam keamanan gedung. Hikam mencoba membantah, berteriak bahwa ia ingin bertemu dengan Direktur HRD untuk meluruskan kesalahpahaman, tetapi petugas itu hanya menggeleng kaku. Petugas keamanan itu kemudian membungkuk sedikit untuk mengambil sebuah kotak kardus bekas mie instan yang sudah diletakkan di bawah meja resepsionis. Ia menyodorkan kotak itu ke dada Hikam dengan kasar. Di dalam kotak itu, tergeletak barang-barang pribadi Hikam yang sudah dibersihkan dari meja kerjanya. Sebuah bingkai foto dirinya dan Clara yang kacanya sudah retak. Muk kopi bertuliskan, "Bos", stapler, dan beberapa batang pulpen murah. Di atas tumpukan barang rongsokan itu, tergeletak sebuah amplop putih tersegel dengan kop surat resmi perusahaan. Itu adalah surat pemutusan hubungan kerja. Hikam membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya menyapu baris demi baris kalimat hukum yang baku namun mematikan. Alasan pemecatan tertulis dengan huruf tebal, pelanggaran berat kode etik, penyalahgunaan aset perusahaan, dan perilaku yang mencoreng citra korporasi. Tidak ada pesangon. Tidak ada surat rekomendasi kerja. Yang ada hanyalah pemberitahuan bahwa ia harus mengembalikan semua inventaris atau akan dipidanakan. Hikam berdiri terpaku di tengah lobi yang ramai, memeluk kotak kardus itu seperti orang linglung. Ia merasa telanjang di hadapan ratusan orang yang lalu lalang. Rasa malunya membakar wajah hingga ke telinga. Ia berbalik badan dan berjalan gontai keluar gedung, menjauh dari tempat yang dulu memberinya identitas dan kebanggaan. Ia duduk di bangku taman kota tak jauh dari sana, mengeluarkan ponselnya. Ia tidak mau menyerah. Ia yakin dengan pengalamannya selama 3 tahun di perusahaan besar, ia bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain, bahkan mungkin di perusahaan kompetitor Pak Raharjo. Dengan sisa kuota internet yang menipis, ia mulai menelepon beberapa kenalannya di perusahaan saingan. Panggilan pertama tersambung ke seorang manajer pemasaran di perusahaan properti lain yang dulu pernah mencoba membajaknya. Hikam berusaha terdengar ceria, menyapa dengan akrab, dan basa-basi sejenak sebelum mengutarakan niatnya bahwa ia sedang mencari tantangan baru. Namun, nada suara orang di seberang sana terdengar canggung dan terburu-buru. Orang itu memotong pembicaraan Hikam dan berkata terus terang bahwa ia sudah mendengar apa yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa industri bisnis ini sangat sempit, dan kabar tentang penyalahgunaan aset adalah racun bagi reputasi siapapun. Tidak ada perusahaan bonafide yang berani mempekerjakan seseorang yang dipecat langsung oleh Pak Raharjo, dengan catatan integritas yang buruk. Orang itu meminta maaf lalu menutup telepon dengan cepat. Hikam mencoba menelepon kontak kedua, ketiga, hingga ke-10. Hasilnya sama. Ada yang tidak mengangkat, ada yang langsung memblokir nomornya, dan ada yang terang-terangan berkata bahwa nama Hikam sudah masuk dalam daftar hitam asosiasi HRD industri tersebut. Pak Raharjo benar-benar menutup semua pintu. Hikam tidak hanya kehilangan pekerjaan, ia kehilangan masa depannya. Di bawah terik matahari Jakarta yang kejam,
Hikam menyadari bahwa ia kini adalah pengangguran dengan reputasi sampah yang tidak laku dijual dimanapun. 1 minggu berlalu sejak insiden pengusiran itu, dan hidup Hikam semakin terperosok ke dalam lubang kesulitan. Ia dan ibunya bertahan hidup di rumah kontrakan gelap itu dengan menjual satu persatu barang elektronik yang tersisa, mulai dari televisi hingga blender, ke tukang loa keliling dengan harga sangat murah. Uang hasil penjualan itu hanya cukup untuk makan nasi bungkus sehari sekali, dan membeli lilin untuk penerangan. Di tengah keputusasaan itu, datanglah seorang kurir pengadilan yang mengantarkan surat panggilan sidang. Clara resmi menggugat cerai. Hikam membaca surat gugatan itu dengan mata berbinar licik. Otak manipulatifnya melihat ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai peluang emas. Ia berpikir tentang harta Gonogini. Selama 3 tahun menikah, kekayaan Clara dan pemberian Pak Raharjo sangatlah banyak. Menurut logika Hikam, ia berhak atas setengah dari harta itu karena ia adalah suami sah. Ibu Ratna, yang sedang mengunyah nasi bungkus dingin di sudut ruangan, langsung bersemangat ketika mendengar soal gugatan harta itu. Ia membisikkan racun ke telinga anaknya, menyuruh Hikam untuk menuntut pembagian rumah mewah yang mereka tingpati dulu, mobil, dan saham perusahaan. Ibu Ratna meyakinkan Hikam bahwa hukum pasti memihak suami dan Clara tidak akan tega membiarkan mantan suaminya melarat. Dengan sisa uang terakhir, Hikam menyewa seorang pengacara murah yang berkantor di ruko pinggiran kota, seorang pengacara yang lebih banyak membual daripada memenangkan kasus. Namun Hikam sudah tidak punya pilihan lain. Ia datang ke pengadilan dengan keyakinan semu bahwa ia akan keluar sebagai jutawan baru. Hari persidangan tiba. Suasana di pengadilan agama terasa kaku dan dingin. Hikam datang mengenakan kemeja terbaiknya yang tersisa, meski terlihat sedikit longgar karena berat badannya turun drastis dalam seminggu terakhir. Ia duduk di kursi tergugat dengan wajah yang dibuat semiskin mungkin untuk memancing simpati hakim, namun matanya memancarkan keserakahan. Di sisi lain ruangan, pintu terbuka dan masuklah Clara. Penampilan wanita itu sungguh berbeda. Ia terlihat bercahaya, mengenakan gamis berwarna biru laut yang elegan dan jilbab syari yang menjuntai rapi. Wajahnya bersih, tenang, dan memancarkan aura ketegasan yang belum pernah Hikam lihat sebelumnya. Clara tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh tim pengacara hukum keluarga terbaik di negeri ini, orang-orang berjas mahal yang membawa tas kerja kulit berisi tumpukan dokumen. Persidangan dimulai dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban. Ketika tiba giliran membahas harta bersama, pengacara Hikam langsung menyerang dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Ia meminta pembagian aset senilai miliaran rupiah, mengklaim bahwa Hikam memiliki andil dalam mengelola bisnis keluarga dan menjaga stabilitas rumah tangga. Hikam bahkan dengan berani menambahkan air mata buaya, mengatakan bahwa ia telah diusir secara tidak manusiawi tanpa membawa harta sedikitpun. Ia menuntut kompensasi material dan imaterial. Ibu Ratna yang duduk di kursi pengunjung mengangguk-angguk setuju, matanya berbinar membayangkan uang yang akan mereka terima. Namun, senyum kemenangan di wajah Hikam dan ibunya tidak bertahan lama. Pengacara utama Clara, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan tatapan setajam elang, berdiri dengan tenang. Ia tidak membantah klaim Hikam dengan kata-kata emosional, melainkan dengan data. Ia meminta izin kepada majelis hakim untuk menyajikan bukti audit forensik keuangan rumah tangga selama 3 tahun pernikahan. Pengacara itu membuka sebuah kotak besar berisi tumpukan rekening koran, tagihan kartu kredit, dan bukti transfer yang tebalnya seperti batu bata. Ia mulai memaparkan fakta yang mengejutkan. Ternyata, selama menikah, Hikam tidak pernah memberikan nafkah 1 rupiah pun kepada Clara. Gaji Hikam yang tidak seberapa itu selalu habis digunakan untuk keperluan pribadi dan gaya hidup Ibu Ratna. Lebih parah lagi, pengacara Clara menunjukkan bukti bahwa semua fasilitas mewah yang dinikmati Hikam dan ibunya, liburan ke luar negeri, tas-tas bermerek Ibu Ratna, perhiasan, hingga biaya renovasi rumah ibunya di kampung, semuanya dibayar menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Clara. Secara hukum, penggunaan dana tersebut tanpa izin tertulis dan di luar kewajaran nafkah suami istri dikategorikan sebagai utang. Pengacara itu menyajikan rekapitulasi total pengeluaran, hedonisme, Hikam dan ibunya yang mencapai angka fantastis, 2,5 miliar rupiah. Ruang sidang mendadak hening. Angka itu begitu besar hingga membuat hakim ketua mengerutkan kening, dan menatap Hikam dengan pandangan menyelidik. Hikam pucat pasi. Ia mencoba membantah, mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari istri. Namun, Clara akhirnya angkat bicara. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia menyatakan di bawah sumpah bahwa ia tidak pernah memberikan izin penggunaan uang sebesar itu untuk foya-foya mertuanya, sementara ia sendiri seringkali harus berhemat untuk modal usaha. Clara mengungkapkan bahwa selama ini ia diam karena ingin menjaga keutuhan rumah tangga. Tetapi karena Hikam yang memulai tuntutan Gonogini, maka ia berhak menagih kembali uangnya.
Pengacara Clara kemudian mengajukan gugatan rekonvensi, gugatan balik. Ia meminta agar Hikam mengembalikan seluruh uang tersebut, atau aset yang dibeli dengan uang itu akan disita sebagai ganti rugi. Palu hakim diketuk dengan suara yang menggelegar, terdengar seperti vonis mati bagi masa depan Hikam. Majelis hakim, setelah menimbang bukti-bukti yang tak terbantahkan, memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Clara dan menolak seluruh tuntutan Gonogini Hikam. Lebih lanjut, hakim memutuskan bahwa Hikam terbukti memiliki kewajiban pengembalian dana yang digunakan secara tidak sah. Sebagai jaminannya, hakim memerintahkan penyitaan aset atas nama tergugat atau keluarganya yang terbukti dibeli dari aliran dana tersebut. Itu artinya, rumah satu-satunya milik Ibu Ratna di kampung, yang sertifikatnya baru saja ditebus menggunakan uang kartu kredit Clara, akan disita oleh negara untuk dilelang. Mendengar putusan itu, Ibu Ratna menjerit histeris di ruang sidang. Tubuhnya mengejang, matanya terbelalak tidak percaya bahwa keserakahannya justru menjadi bumerang yang menghancurkan sisa harta yang ia miliki. Ia jatuh pingsan di lantai pengadilan, menciptakan kegaduhan. Hikam terpaku di kursinya, tubuhnya lemas seolah tulang-tulangnya dicabut. Ia menatap Clara, berharap ada belas kasihan di mata wanita yang pernah mencintainya itu. Namun Clara sudah berdiri, merapikan jilbabnya, dan berjalan keluar ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun. Di belakangnya, para petugas medis masuk untuk menggotong Ibu Ratna, sementara Hikam menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri. Ia datang ingin menjadi kaya, tapi pulang sebagai gelandangan yang memiliki utang miliaran rupiah. Kehidupan Hikam dan Ibu Ratna berubah 180 derajat setelah palu hakim diketuk di pengadilan agama. Eksekusi penyitaan aset berlangsung jauh lebih cepat dan lebih kejam daripada yang pernah mereka bayangkan. Rumah satu-satunya milik Ibu Ratna di kampung halaman, yang selama ini selalu diagung-agungkan sebagai simbol kesuksesan perantauan anak lelakinya, kini telah dipasangi plang besi berwarna merah mencolok bertuliskan kalimat penyitaan oleh negara. Tidak ada lagi tempat untuk pulang, tidak ada lagi aset untuk digadaikan, dan tidak ada lagi sisa uang di rekening untuk sekadar menyewa tempat tinggal yang layak. Mereka diusir paksa dari kontrakan sebelumnya karena sudah menunggak pembayaran selama 2 bulan berturut-turut, dan kini mereka terdampar di sebuah petak kontrakan kumuh di pinggiran kota yang sangat padat. Lokasi tempat tinggal baru mereka berada di ujung gang sempit yang becek, di mana sinar matahari sulit menembus karena terhalang atap-atap rumah yang saling berimpitan. Dinding kontrakan itu terbuat dari batako kasar yang belum diplester semen, atap asbesnya bocor di sana-sini menciptakan noda air di langit-langit, dan udara di dalamnya terasa pengap bercampur bau selokan yang menggenang tepat di depan pintu kayu yang sudah lapuk. Di dalam petak sempit itu, kemewahan adalah kata yang sudah punah. Tidak ada lagi kasur pegas empuk yang biasa memanjakan punggung mereka, tidak ada pendingin udara yang menyejukkan kulit, hanya selembar tikar pandan tipis yang menjadi alas tidur mereka berdua di atas lantai semen yang dingin. Setiap malam, mereka harus tidur ditemani nyamuk-nyamuk ganas yang berdengung lapar dan suara berisik tikus yang berlarian di plafon rumah. Ibu Ratna, wanita yang dulu selalu tampil memukau dengan perawatan kulit jutaan rupiah dan pakaian bermerek, kini tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Wajahnya kusam dan berminyak, keriput halus mulai terlihat jelas dan dalam karena gerusan stres, serta tidak adanya nutrisi yang baik. Rambutnya yang dulu selalu ditata rapi di salon mahal, kini seringkali lepek, berbau apek, dan hanya diikat asal-asalan dengan karet gelang bekas nasi bungkus. Tidak ada lagi teman-teman sosialita yang memuji, yang ada hanyalah tetangga-tetangga yang menatap curiga. Setiap hari, Ibu Ratna harus bangun sebelum azan subuh berkumandang. Bukan untuk pergi senam pagi atau persiapan arisan seperti kebiasaan lamanya, melainkan untuk mulai bekerja sebagai buruh cuci gosok bagi tetangga-tetangganya yang rata-rata adalah buruh pabrik. Demi menyambung hidup agar tidak mati kelaparan, mantan sosialita palsu ini terpaksa merendahkan dirinya melakukan pekerjaan kasar yang dulu sangat ia hina. Tangan halusnya yang dulu hanya memegang cangkir teh porselen, kini menjadi kasar, kapalan, dan pecah-pecah akibat terkena detergen murah yang panas di kulit. Seringkali ia menangis sendirian di kamar mandi umum saat sedang menyikat noda di baju orang lain, meratapi nasibnya yang harus menjadi pelayan bagi orang-orang yang status ekonominya dulu ia anggap rendahan. Namun, tetangga kontrakan tidak ada yang bersimpati padanya. Mereka justru sering mencibir dan memarahi Ibu Ratna karena kerjanya yang lamban, kurang bersih, dan masih suka mengeluh soal kualitas sabun cuci. Keadaan Hikam tidak kalah menyedihkan. Bahkan bisa dibilang ia mengalami kehancuran mental yang lebih parah daripada ibunya. Ijazah sarjana dari universitas ternama yang dulu ia bangga-banggakan setiap kali melamar kerja, kini tidak lebih berharga dari kertas pembungkus gorengan. Cap hitam sebagai karyawan yang tidak jujur, pelaku penggelapan aset, dan orang yang dipecat secara tidak hormat oleh perusahaan besar Pak Raharjo, membuatnya ditolak mentah-mentah di semua perusahaan. Bahkan perusahaan kecil yang sedang membutuhkan staf administrasi pun,
enggan mempekerjakan orang dengan catatan integritas yang buruk seperti Hikam. Dunia korporat telah menutup pintu rapat-rapat baginya. Akhirnya, demi bisa makan sesuap nasi, Hikam terpaksa membuang jauh-jauh gengsi setinggi langit yang dulu ia miliki. Ia bekerja serabutan di pasar induk kota sebagai kuli panggul harian. Setiap malam hingga dini hari, Hikam harus memanggul karung-karung beras, sayuran, dan bawang seberat 50 kg dari truk ekspedisi ke lapak pedagang. Punggungnya yang biasa bersandar nyaman di kursi ergonomis kantor ber-AC, kini lecet, memar, dan membungkuk menahan beban berat yang menyiksa tulang belakangnya. Kulitnya yang dulu bersih terawat karena rajin perawatan, kini terbakar matahari, hitam legam, berminyak, dan penuh daki yang sulit hilang meski digosok sabun. Kakinya yang dulu selalu terbungkus sepatu pantofel kulit mengkilap, kini hanya beralaskan sandal jepit tipis yang sudah putus disambung peniti, melangkah di atas beceknya pasar yang penuh sampah busuk. Hikam seringkali harus berebut angkutan barang dengan kuli lain yang lebih kuat, dan tak jarang ia didorong hingga jatuh ke lumpur, menjadi bahan tertawaan orang-orang pasar yang tidak tahu bahwa ia dulu adalah seorang manajer muda yang arogan. Setiap kali Hikam pulang ke kontrakan peta itu dengan tubuh remuk redam dan upah recehan yang hanya cukup untuk membeli 2 bungkus nasi dengan lauk tempe dan sayur nangka, suasana di rumah bukan memberinya ketenangan untuk beristirahat, melainkan menyambutnya dengan neraka baru. Pertengkaran antara ibu dan anak itu menjadi makanan sehari-hari yang tidak terelakkan. Ibu Ratna yang tidak terima hidup susah terus-menerus menyalahkan Hikam atas semua penderitaan ini. Dengan suara melengking, ia memaki Hikam sebagai anak laki-laki yang tidak berguna, yang bodoh karena tidak becus menjaga istri kaya raya dan sholehah seperti Clara. Ia terus mengungkit-ungkit masa lalu, mengatakan bahwa seandainya Hikam lebih pintar mengambil hati Pak Raharjo dan tidak terlalu jujur soal mobil itu, mereka tidak akan berakhir di tempat sampah seperti ini. Hikam yang sudah lelah fisik dan mental, tidak lagi dia menerima cacian seperti dulu saat ia masih menjadi anak penurut. Rasa hormatnya pada sang ibu telah terkikis habis oleh kenyataan pahit. Ia membalas makian ibunya dengan kata-kata yang jauh lebih kejam dan menyakitkan. Ia berteriak di depan wajah ibunya bahwa semua ini adalah karma dari mulut sombong dan gaya hidup pamer Ibu Ratna, yang ingin terlihat kaya dengan mobil Palisade curian. Hikam menyalahkan keserakahan ibunya yang memaksanya untuk korupsi kecil-kecilan dan berbohong, yang akhirnya membuatnya kehilangan pekerjaan, istri, dan masa depan. Teriakan-teriakan penuh kebencian mereka seringkali berakhir dengan pemecahan piring plastik atau bantingan pintu yang keras, membuat tetangga sebelah dinding menggedor tembok dan mengancam akan mengusir mereka jika terus membuat keributan di tengah malam. Di dalam petak sempit yang panas dan pengap itu, kasih sayang antara ibu dan anak telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh rasa saling benci, tuduh-menuduh, dan penyesalan mendalam yang sudah terlambat untuk diperbaiki. Mereka terjebak bersama dalam kubangan kemiskinan yang mereka gali sendiri, tanpa ada harapan untuk bisa naik kembali. 1 tahun telah berlalu sejak badai kehancuran menimpa Hikam dan ibunya, menghapus jejak kemewahan semu yang pernah mereka nikmati. Waktu terus berjalan tanpa mempedulikan nasib mereka yang terpuruk. Sementara bagi orang-orang yang sabar dan jujur, waktu membawa hadiah yang manis. Siang itu, di sebuah restoran fine dining yang terletak di kawasan bisnis paling elit di Jakarta, suasana terasa begitu sejuk, tenang, dan elegan. Restoran tersebut dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pebisnis sukses dan kalangan atas. Lantai marmernya berkilau memantulkan cahaya lampu kristal, aroma steak panggang premium dan racikan kopi mahal memenuhi udara yang diatur suhunya dengan sempurna oleh pendingin ruangan sentral. Alunan musik jazz instrumental terdengar samar-samar, menambah kesan eksklusif tempat itu. Di salah satu meja terbaik yang terletak tepat di samping dinding kaca besar menghadap ke jalan raya utama, duduklah Clara dan ayahnya, Pak Raharjo. Penampilan Clara kini jauh lebih mempesona dan berwibawa dibandingkan setahun yang lalu. Ia mengenakan busana muslimah modern rancangan desainer ternama yang membalut tubuhnya dengan anggun, serasi dengan jilbab sutra bermotif lembut yang ia kenakan. Wajahnya bersih dan bersinar alami, memancarkan ketenangan batin dan kebahagiaan yang tidak bisa dipalsukan. Tidak ada lagi gurat kesedihan, tekanan batin, atau mata sembab seperti saat ia masih menjadi istri Hikam yang tertekan. Clara kini adalah wanita yang utuh, mandiri, dan dihormati. Hari ini adalah hari perayaan yang istimewa. Clara baru saja meresmikan pembukaan cabang ke-5 butik busana muslim miliknya yang kini menjadi tren di kalangan wanita muda. Bisnis yang ia rintis kembali dengan modal sendiri dan bimbingan strategi dari ayahnya itu berkembang sangat pesat dalam waktu singkat, membuktikan kepada dunia, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri tanpa bayang-bayang nama besar ayahnya. Pak Raharjo menatap putrinya dengan tatapan penuh kebanggaan dan kasih sayang yang meluap-luap. Pria tua itu tampak segar bugar. Senyumnya lebar dan lepas saat mendengarkan Clara bercerita dengan antusias tentang rencana ekspansi bisnisnya untuk menembus pasar ekspor ke negara tetangga. Mereka tertawa renyah bersama,
menikmati hidangan penutup berupa kue coklat yang manis, merayakan kemenangan hidup yang sesungguhnya. Bagi Pak Raharjo, melihat putrinya lepas dari benalu yang merugikan dan tumbuh menjadi wanita tangguh, adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Jauh lebih mahal dari mobil mewah jenis apapun yang pernah ia beli. Di tengah perbincangan hangat dan penuh tawa itu, pandangan Clara tidak sengaja terarah keluar jendela kaca raksasa di sebelahnya. Kaca itu tebal dan kedap suara, berfungsi sempurna memisahkan dua dunia yang bertolak belakang. Dunia di dalam restoran yang tenang, wangi, dan mewah, dengan dunia luar yang bising, panas, berdebu, dan kejam. Di trotoar jalan raya di depan restoran, kemacetan parah sedang terjadi karena jam makan siang. Clara melihat ada sedikit keributan kecil di area parkir liar tak jauh dari pintu masuk lobi restoran. Seorang tukang parkir liar dengan rompi oranye yang sudah kusam, robek, dan penuh noda oli sedang dimaki-maki habis-habisan oleh pemilik mobil mewah jenis sedan, karena dianggap lalai membiarkan mobilnya tergores tang motor yang lewat menyelinap. Tukang parkir itu menunduk dalam-dalam, memohon ampun dengan gestur tubuh yang sangat menyedihkan dan ketakutan. Ia berkali-kali menangkupkan kedua tangannya di depan dada, meminta maaf agar tidak dipukul atau dilaporkan. Kulit tukang parkir itu hitam terbakar matahari yang menyengat, rambutnya gondrong tak terurus penuh debu jalanan, dan tubuhnya kurus kering seperti orang yang kurang gizi kronis. Tulang pipinya menonjol tajam, matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam. Mata Clara menyipit, berusaha mengenali sosok yang terasa familiar di balik penampilan gembel itu. Detik berikutnya, Clara tertegun. Itu adalah Hikam. Mantan suaminya yang dulu selalu tampil necis dengan kemeja licin, jas rapi, dan jam tangan mahal, kini berdiri di aspal panas tanpa alas kaki yang layak, menerima cacian dan ludah orang lain demi uang receh Rp2.000. Hati Clara berdesir. Namun getaran itu bukan karena cinta yang tersisa atau rasa rindu yang menyeruak, melainkan rasa iba yang asing, seperti melihat orang tak dikenal yang sedang menderita. Mata Clara kemudian beralih sedikit ke arah trotoar di seberang tempat Hikam berdiri. Di sana, duduk bersimpuh seorang wanita tua dengan pakaian lusuh dan daster yang warnanya sudah pudar. Wanita itu sedang menjajakan tisu bungkus kecil dan masker kepada para pejalan kaki yang lewat dengan wajah memelas. Wajah wanita itu tertutup debu jalanan dan keringat, keriputnya semakin dalam, tapi Clara masih bisa mengenali garis wajah Ibu Ratna dengan sangat jelas. Wanita yang dulu dengan sombong memamerkan tas palsu di mall, yang menghina Clara mandul dan bodoh di setiap kesempatan arisan, kini harus menengadahkan tangan di pinggir jalan, berharap belas kasihan orang-orang yang lewat untuk sekadar membeli tisu seharga 1.000 perak. Pemandangan itu begitu kontras dengan ingatan terakhir Clara tentang mereka. Seolah ada ikatan tak kasat mata atau mungkin takdir yang ingin menunjukkan akhir dari sebuah drama, Hikam yang baru saja selesai dimarahi pemilik mobil, menoleh ke arah bangunan restoran mewah itu. Mungkin ia ingin berteduh sebentar dari terik matahari, atau sekadar melihat kehidupan enak yang tidak bisa ia rasakan lagi. Matanya menembus kaca jendela yang bening, dan langsung bertemu dengan mata Clara yang sedang menatapnya. Waktu seolah berhenti berputar bagi Hikam. Ia terpaku di tempatnya berdiri, kakinya seolah dipaku ke aspal panas. Hikam melihat mantan istrinya duduk di dalam sana, tampak begitu cantik, bersih, bercahaya, dan bahagia. Ia melihat Clara dikelilingi kemewahan yang dulu pernah ia rasakan dan ia sia-siakan. Ia melihat makanan lezat di meja Clara yang nilainya mungkin setara dengan pendapatannya memanggul karung dan memarkir mobil selama 3 bulan penuh. Rasa malu, penyesalan yang teramat dalam, dan kehancuran harga diri menghantam dada Hikam begitu keras, hingga ia merasa sesak napas dan ingin muntah. Ia melihat dengan jelas apa yang telah ia buang demi menuruti ego dan keserakahan ibunya yang tidak masuk akal. Ia ingin berteriak, ingin memanggil nama Clara, ingin berlari masuk dan bersimpuh meminta maaf agar bisa kembali ke masa lalu. Tapi ia sadar kaca tebal itu adalah dinding pemisah nasib yang tak mungkin lagi ia tembus. Ia hanyalah debu di luar sana, sementara Clara adalah berlian di dalam etalase. Hikam melihat Ibu Ratna juga menoleh, dan wanita tua itu menutup mulutnya karena kaget, air mata penyesalan mengalir di pipi keriputnya yang kotor. Clara menatap mata Hikam yang berkaca-kaca itu selama beberapa detik yang terasa panjang. Tidak ada kemarahan di wajah Clara, tidak ada senyum mengejek tanda puas, dan tidak ada dendam yang membara. Yang ada hanyalah tatapan datar dan tenang. Tatapan seseorang yang melihat masa lalu yang sudah selesai dan tidak lagi memiliki tempat sedikit pun dalam hidupnya. Clara perlahan mengalihkan pandangannya, memutus kontak mata itu sepihak. Ia kembali menatap ayahnya, Pak Raharjo, yang juga menyadari kehadiran Hikam di luar sana namun memilih untuk tidak peduli. Pak Raharjo hanya mengangguk pelan pada putrinya sambil tersenyum, memberikan isyarat tanpa suara bahwa semuanya sudah berlalu. Clara membalas senyum ayahnya dengan lembut, lalu dengan gerakan tangan yang anggun dan tegas, ia memanggil pelayan restoran. Ketika pelayan itu datang,
Clara meminta untuk menutup tirai jendela tersebut karena sinar matahari terlalu silau. Pelayan itu mengangguk hormat dan perlahan menarik tali tirai. Kain tebal berwarna emas itu turun inci demi inci, perlahan-lahan menutupi pemandangan jalanan, memutus pandangan Hikam terhadap Clara, memisahkan cahaya terang di dalam restoran dengan panas terik yang menyiksa di luar sana. Tirai tertutup rapat, dan bagi Clara, buku masa lalunya pun ikut tertutup selamanya. Sementara bagi Hikam dan ibunya, hidup dalam penyesalan adalah hukuman penjara tanpa jeruji besi yang harus mereka jalani hingga akhir hayat. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi roda nasib untuk berputar sepenuhnya. Di sebuah warung kopi sederhana yang berdinding papan kayu di pinggiran pasar induk, Hikam duduk termenung dengan tatapan kosong. Penampilannya kini jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya yang dulu hitam tebal kini mulai memutih dan menipis di beberapa bagian, kulit wajahnya kasar terbakar matahari, dan giginya mulai kuning karena terlalu banyak merokok untuk mengusir stres. Ia mengenakan kaos partai yang sudah pudar warnanya dan celana pendek yang kumal. Di hadapannya, tersaji segelas kopi hitam encer dan sepotong gorengan dingin, satu-satunya sarapan yang mampu ia beli hari ini sebelum kembali bekerja mengangkut sayur. Suara bising pasar dan teriakan pedagang seolah menjadi musik latar kehidupannya yang suram. Perhatian Hikam teralihkan ketika pemilik warung mengeraskan volume televisi tabung tua yang bertengger di atas rak berdebu. Siaran berita pagi sedang menayangkan liputan khusus tentang profil pengusaha wanita inspiratif yang sukses menembus pasar global. Jantung Hikam seakan berhenti berdetak saat melihat wajah yang muncul di layar kaca itu. Itu adalah Clara. Namun, Clara yang ia lihat di televisi sangat berbeda dengan Clara yang dulu ia kenal. Wanita itu terlihat begitu anggun, berwibawa, dan memancarkan aura kebahagiaan yang nyata. Clara sedang diwawancarai di halaman sebuah rumah mewah yang jauh lebih besar dari rumah Pak Raharjo dulu, dikelilingi oleh taman bunga yang indah. Kamera kemudian menyorot sosok di sebelah Clara. Seorang pria gagah dengan senyum ramah dan tatapan teduh sedang menggendong seorang anak laki-laki kecil yang lucu. Pria itu adalah suami baru Clara, seorang arsitek ternama yang dikenal religius dan sangat menyayangi keluarganya. Dalam wawancara itu, Clara bercerita dengan mata berbinar bahwa kesuksesannya tidak lepas dari dukungan doa suaminya yang sekarang, yang selalu memperlakukannya seperti ratu dan tidak pernah menuntut apapun selain kebahagiaan bersama. Clara juga menyebutkan bahwa ia baru saja mendirikan yayasan sosial untuk membantu wanita-wanita korban penelantaran rumah tangga, sebuah dedikasi dari masa lalunya yang kelam. Tidak ada sedikitpun penyebutan nama Hikam dalam kisah sukses itu. Bagi Clara, Hikam benar-benar sudah terhapus dari sejarah, tidak lebih dari sekadar kerikil kecil yang pernah membuatnya tersandung sebelum akhirnya bisa berlari kencang. Hikam merasakan sesak yang luar biasa di dadanya, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Ia melihat betapa sempurnanya hidup Clara sekarang. Ia melihat cinta yang tulus di mata suami barunya, sesuatu yang dulu gagal Hikam berikan karena ia terlalu sibuk mengejar gengsi ibunya. Penyesalan itu datang seperti ombak besar yang menghantam karang, namun kali ini ombak itu menenggelamkannya. Hikam teringat pada Ibu Ratna yang kini terbaring lumpuh di kontrakan sempit mereka karena serangan stroke ringan setahun lalu. Ibunya yang dulu sombong itu kini hanya bisa menangis dan meracau dalam tidurnya, menghabiskan hari tua dalam popok dewasa yang jarang diganti karena ketiadaan uang, tanpa ada teman sosialita yang menjenguk. Hikam meletakkan uang koin recehan di atas meja warung dengan tangan gemetar, lalu beranjak pergi meninggalkan tayangan televisi yang masih menampilkan tawa bahagia keluarga kecil Clara. Ia berjalan keluar menuju hiruk-pikuk pasar yang becek, memikul kembali karung bawang yang berat di pundaknya. Hujan mulai turun rintik-rintik, menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh di pipi Hikam. Ia menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah kemiskinan, melainkan kesadaran bahwa ia pernah memiliki berlian di genggamannya, namun ia membuangnya demi sebuah batu kali yang ia kira emas. Kini, ia harus menghabiskan sisa hidupnya dengan memandang kebahagiaan orang lain dari kejauhan, sementara ia sendiri terus berjalan di tempat, terperangkap dalam labirin penyesalan yang tak berujung. Cerita mereka telah usai, dengan keadilan yang tertulis sempurna oleh takdir.